Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzaina Ramadhani, kelas 11 MIA 1, nomor urut 33. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Yazid bin Walid bin Abdul Malik tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang pertama yaitu biografi. Nama lengkap Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Nama ayah Al-Walid bin Abdul Malik. Nama ibu Sah-i Afri. Lahir 701 Masehi di Damaskus, Suriah. Meninggal 4 Oktober 744 Masehi di Damaskus, Suriah. Penerus Ibrahim bin Walid. Selanjutnya yaitu awal kehidupan. Yazid bin Walid bin Abdul Malik atau Yazid III, ia khalifah Bani Umayyah. Ia naik tahta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Pengangkatannya ditandai tindakannya yang tak sempurna, membuatnya digelari tak sempurna. Setelah Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik terbunuh oleh para pengepungnya, jabatan khalifah dipegang oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Ia adalah sepupu sang khalifah. Yazid bin Walid menjabat sebagai khalifah ke-12 Daulah Umayyah. Para sejarawan sering menulis namanya dengan Yazid III karena ia adalah sosok ketiga bernama Yazid yang menjabat khalifah Daulah Umayyah. Ia dibayat sebagai khalifah pada usia 46 tahun. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebijakan itu menyebabkan ia dikenal dengan julukan An-Nakis atau sang pengurang. Selanjutnya yaitu masa kepemimpinan. Masa pemerintahan Yazid diwarnai dengan beragam kemelut. Hal ini tak mengherankan karena untuk mendapatkan jabatan khalifahnya, Yazid pun menumpahkan darah dengan terbunuhnya Walid bin Yazid atau khalifah sebelumnya. Setelah mendengar berita terbunuhnya Walid bin Yazid, banyak muncul rencana perebutan kekuasaan, di antaranya dari negeri Hims. Para pendukung Walid dari negeri Hims segera bergerak menuju Damaskus. Khalifah Yazid segera mengirimkan pasukan besar untuk menghalaunya. Pasukan Hims kalah dan sisa-sisa tentaranya kembali menyatakan baiat. Tampaknya fanatisme kesukuan benar-benar telah mewabahi pemerintahan Yazid. Di samping usaha perebutan kekuasaan tersebut, dari lembah Irak juga muncul gejolak. Namun gubernurnya berhasil meredam gejolak masyarakat. Penduduk Yamamah juga demikian. Mereka berusaha melakukan kudeta terhadap gubernurnya. Gejolak di wilayah Khurasan justru lebih parah. Gubernur Nusair bin Sayyaf menolak keinginan Khalifah Yazid yang ingin mengalihkan jabatannya pada Panglima Mansur bin Jamhur. Konflik berdarah pun terjadi. Keadaan Khalifah pemerintahan Yazid semakin tak menentu. Gerakan Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul, makin berani unjuk diri. Beragam kerusuhan itu berakibat pukulan batin dari diri Khalifah Yazid. Beliau meninggal pada 7 Zulhijjah 126 Hijriah setelah sebelumnya mengalami kelumpuhan fisik. Ada yang mengatakan ia meninggal karena penyakit taun. Masa pemerintahannya hanya beberapa bulan. Ia wafat tanpa meninggalkan jejak emas berarti. Bahkan ia mewariskan beragam permasalahan yang kelak berujung pada berakhirnya kejayaan Daulah Umayyah. Selanjutnya yaitu kisah pribadi. Yazid bin Walid bin Abdul Malik berhasil membunuh sepupunya Khalifah Al-Walid II. Bani Umayyah guncang. Mereka telah sukses berkuasa lebih dari 80 tahun. Peperangan demi peperangan telah mereka menangkan. Pemberontakan darah telah mereka padamkan. Telah banyak sahabat Nabi, ulama, dan orang saleh yang mereka bunuh dengan kejam. Namun, kali ini Bani Umayyah ditimpa peperangan sesama mereka yang berujung pada perebutan kekuasaan.
Inilah yang dikenal sebagai fitnah ketiga dalam sejarah Islam. Dipenggalnya kepala Khalifah Al-Walid II, Fir'aunnya umat Islam, telah menimbulkan luka teramat dalam di dalam keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Hims, Yordan, dan Palestina memberontak kepada Yazid III. Tidak ada jalan lagi bagi Yazid III selain berusaha mengambil hati rakyat. Yazid III naik mimbar dan berkhutbah yang intinya mengatakan bahwa tindakan yang dia lakukan yaitu mengambil alih kekuasaan dari kezaliman Al-Walid II semata berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Dia menjanjikan hendak menegakkan keadilan, bahkan bersedia mundur bila ada orang lain yang lebih tepat menjadi khalifah. Kata-kata manis dari Yazid III berhasil membuat sebagian terpesona. Imam Tabari mengutip riwayat yang menceritakan bahwa Qais bin Hani langsung menyambar dengan memuji-muji Khalifah Yazid III, bahkan membandingkannya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang harum akan keteladanannya. Apa boleh buat, dalam setiap masa akan ada pemimpin yang bermanis kata, dan akan ada pula tokoh yang tidak segan menjilat pemimpin. Kelak saat Marwan berhasil merebut kekuasaan, dia perintahkan anak buahnya mencari Qais di masjid dan membunuhnya saat dia tengah sholat. Begitulah Imam Tabari menuturkan kisah ini. Khalifah Yazid III juga mengurangi gaji tentara yang semula dinaikkan oleh Walid III untuk membeli loyalitas tentara padanya. Akibat mengurangi gaji tentara inilah Yazid III diberi gelar An-Nakis atau yang mengurangi. Imam Suyuti mengutip riwayat dari Utsman bin Abi Atika bahwa Yazid III adalah orang pertama yang membawa senjata saat sholat hari raya. Dia keluar menuju saf sholat dengan pedang terhunus. Ini sedikit menggambarkan suasana ketegangan di antara Bani Umayyah. Segala sesuatu, termasuk upaya pembunuhan atau pemberontakan, bisa terjadi di tengah sholat hari raya, dan karenanya Khalifah Yazid III tidak merasa aman kecuali dengan membawa senjatanya. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.